Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi. Pada kesempatan kali ini ya, bersama saya Pak Apam, kita akan membahas lanjutan materi dari pokok bahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pada video yang lalu sudah saya sampaikan penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan untuk kali ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pada pertumbuhan dan perkembangan hewan, seperti kita bahas pada video pertumbuhan dan perkembangan pada pertumbuhan pada hewan itu berlangsung sampai usia tertentu. Kalau pertumbuhannya unlimited, pertumbuhan terjadi sampai tumbuhan itu mati. Kemudian yang berikutnya, pertumbuhan pada tumbuhan hanya terjadi pada jaringan meristem, sedangkan pertumbuhan pada hewan terjadi pada seluruh bagian tubuhnya, sel-selnya mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan pada hewan itu terbagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik atau post embrionik. Fase embrionik ini adalah fase perkembangan hewan saat masih di dalam rahim atau di dalam telur. Jadi tergantung hewan tersebut cara berkembang biaknya, beranak atau bertelur. Kalau bertelur ovipar berarti perkembangannya di dalam telur, fase embrioniknya. Kalau dia beranak atau vivipar berarti perkembangan fase embrioniknya berada dalam rahim. Ya, ini fase embrionik secara umum, jadi terbagi menjadi beberapa tahap fase embrionik, mulai dari zigot. Ya, zigot ini adalah hasil fertilisasi antara sel sperma dengan sel telur. Ya, terbentuk sebuah sel yang disebut zigot. Zigot akan membelah terus menerus menjadi banyak sel. Ya, banyak sel. Ini nanti yang disebut sebagai morula. Kemudian berkembang lagi menjadi banyak sel, namun ukurannya relatif, volumenya relatif sama, membentuk blastula. Kemudian blastula nanti di dalamnya ada rongga yang disebut blastosol. Ya, blastosol nanti akan mengalami gastrulasi atau tumbuh menjadi gastrula. Gastrula itu dicirikan embrio sudah mulai terbentuk beberapa lapis. Kalau hewan itu diploblastik, tipe diploblastik, maka pada fase gastrula itu hanya memiliki dua lapisan, yaitu ektoderm dan endoderm. Namun jika hewan tersebut adalah bertipe triploblastik, maka pada saat gastrula embrionya memiliki tiga lapisan, ekto, meso, dan endo. Ada di antara ekto dan endoderm ada mesoderm. Nah, ini untuk spesifik perkembangan embrio pada manusia. Ya, ini foto-foto ya, 3 dimensi perkembangan embrio di dalam rahim. Ya, mulai dari yang pada tahap awal sampai kemudian embrio itu sudah terbentuk secara sempurna. Nah, ini tahap perkembangan embrio manusia dimulai dari proses fertilisasi, ya, terbentuk zigot. Nanti kemudian dalam waktu 5 hari akan terbentuk blastula, ya, blastula. Kemudian pada umur 28 hari atau 4 minggu sudah mulai
terbentuk jantung, ya, sudah mulai terbentuk jantung. Kemudian pada hari ke-34 ya, sudah mulai berkembang mata, telinga, kemudian terbentuk tonjolan lengan, kemudian tonjolan kaki, ya, dan memiliki tali pusat. Kemudian pada hari ke-40 sampai 42 mulai terlihat proses pembentukan jari dan mata sudah mulai berkembang dengan baik. Hari ke-47 jari terbentuk secara sempurna, ya, baik tangan maupun kaki. Kemudian pada minggu ke-16 ya, sudah mulai terbentuk organ-organ yang sempurna. Dan minggu ke-40 ya, adalah minggu yang dikatakan sudah si janin ini sudah terbentuk betul-betul sempurna dan siap untuk lahir. Adapun fase pasca embrionik pada manusia tidak mengalami sesuatu yang istimewa, tidak mengalami perkembangan yang signifikan pada umumnya secara fisik, ya. Secara fisik pasca embrionik manusia itu mengalami pertumbuhan ukuran, ya, namun perkembangan pada manusia lebih ke arah pada terutama perkembangan otak, ya. Pada pasca embrionik manusia dikenal ada beberapa fase, misalkan fase tahap bayi, ya. Kemudian balita. Ini bayi balita itu perkembangan otaknya sangat luar biasa. Kemudian remaja, ya. Fase remaja itu fase yang mulai berkembang fase seksualnya. Kemudian fase dewasa, ya, tahap dewasa. Namun pada beberapa hewan itu pasca embrioniknya mengalami perkembangan maupun pertumbuhan yang luar biasa. Ada beberapa fenomena pasca embrionik pada beberapa hewan, misalkan pada serangga itu pasca embrioniknya mengalami perubahan bentuk yang disebut metamorfosis, ya, pada serangga, dan katak, ya, itu mengalami perubahan bentuk pada pasca embrioniknya. Untuk metamorfosis serangga nanti ada dua macam. Ada metamorfosis sempurna atau holometabola yang ditandai dengan adanya fase larva dan pupa, ya. Telur menetas menjadi larva. Fase larva yang fungsinya atau tugasnya hanya makan dan makan. Tubuhnya dari kecil kemudian membesar secara signifikan. Kemudian nanti fase larva akan terjadi beberapa kali pergantian kulit, kurang lebih 6 pergantian kulit. Maka nanti setelah fase larva selesai, kemudian akan berganti masuk ke fase pupa atau kepompong. Nah ini, ya, serangga pada fase kepompong ini semacam beristirahat untuk mengumpulkan energi untuk berubah menjadi imago atau fase dewasa, ya. Fase dewasa fungsi dominannya adalah untuk perkawinan, ya. Setelah melakukan perkawinan maka serangga dewasa akan segera mati. Contohnya adalah kupu-kupu, kemudian lalat, kumbang, ya, nyamuk, dan lain-lain. Mereka mengalami fase metamorfosis sempurna, ya, di mana fase larva kupu-kupu kita kenal sebagai ulat, fase larva dari nyamuk kita kenal sebagai jentik, fase larva dari lalat kita kenal sebagai belatung, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Hemimetabola, ya, ini setelah telur menetas, ya,
telur menetas, ya, tidak menjadi larva tapi menjadi fase pradewasa yang disebut nimfa. Kalau pada metamorfosis sempurna, fase pradewasanya adalah larva. Kalau pada metamorfosis tidak sempurna, fase pradewasanya disebut nimfa. Ya, nimfa dengan dewasanya tidak, perbedaannya tidak begitu nyata, maka disebut metamorfosis tidak sempurna. Misalkan nimfa belalang dengan belalang dewasa itu bentuknya relatif sama, hanya ada sedikit beberapa perbedaan. Ya, misalkan dewasa bersayap, nimfa tidak bersayap. Dewasa sudah masak seksual, nimfa belum masak seksual, demikian. Ya. Kemudian nimfa nanti akan tanpa fase kepompong atau pupa, dia langsung berubah, berkembang menjadi dewasa. Dewasa kawin bertelur, demikian seterusnya. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kemudian kecoa, jangkrik, capung, dan lain-lain. Dan untuk capung ada yang istimewa karena pradewasanya atau nimfa capung itu hidup di permukaan perairan, ya. Misalkan di persawahan itu banyak ditemukan di permukaan airnya serangga-serangga yang berlarian di atas air, itu adalah nimfa dari capung. Dan capung juga menjadi indikator suatu lingkungan sudah tercemar atau belum dengan polutan-polutan udara maupun polutan-polutan air. Kemudian untuk metamorfosis katak, ya, katak juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup menarik pasca embrioniknya, yang disebut metamorfosis, ya, dari katak. Yang ada telur, ya, telur katak biasanya bergerombol, ya, kemudian dilindungi oleh semacam lendir, kemudian akan menetas menjadi berudu atau kecebong, ya, kecebong. Kemudian biasanya akan muncul kaki, ya, kaki, berarti disebut sudah nanti katak muda yang masih punya ekor. Saat berudu ini nanti bernapas menggunakan insang, ya. Kemudian ketika sudah mulai menjadi katak muda, nanti sudah mulai bernapas dengan menggunakan paru-paru, meskipun masih dibantu juga dengan kulit. Kemudian akan berkembang menjadi katak dewasa dengan melepaskan ekornya. Demikian penjelasan saya tentang perkembangan pada hewan. Ya, terima kasih atas perhatiannya, ya, dan teruslah berbuat baik dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.